Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Bunga. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekarang Bunga akan membahas materi tentang bab 10, yaitu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Berikut ini identitas saya. Lanjut, ada yang tahu apa itu pembiayaan? Oke, mari kita lihat dulu pokok bahasan dalam materi pembiayaan, yaitu ada konsep pembiayaan pendidikan, landasan hukum pembiayaan pendidikan, sumber keuangan sekolah, kategori biaya pendidikan, pendekatan biaya satuan pendidikan, dan fungsi pembiayaan. Lanjut, yaitu ada konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin di tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada Peraturan Perundang-undangan, dan B. Dasar filosofi. Oke, lanjut, yang ketiga ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah di tahun 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Bisa kalian simak dengan pause video ini untuk dapat memahami bagian dari sumber keuangan sekolah. Selanjutnya yaitu yang keempat, kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung, dan B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Yang kelima ada pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro, B. Pendekatan mikro. Dan yang keenam ada fungsi pembiayaan. Menurut Baharudin di tahun 2010, yaitu fungsi pembiayaan pendidikan sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaiannya kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Dan C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Seperti apa ya manajemen sarana dan prasarana? Oke, akan kita bahas yaitu berikut ini pokok bahasannya. Yang pertama ada pengertian sarana dan prasarana. Yang kedua ada perencanaan sarana dan prasarana, tujuan dan manfaat sarana dan prasarana, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak, pengadaan sarana dan prasarana, inventarisasi sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menurut Baharudin. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, dan pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan kedua untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaannya.
manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama ada dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan digunakan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa di tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikut pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Dan E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang kelima, ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak, barang yang habis dipakai. B. Barang tidak habis pakai. C. Barang tidak bergerak. Yang pertama ada tanah dan yang kedua bangunan. Yang keenam, pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi di tahun 2015 adalah sebagai berikut. Bisa kalian simak gambar berikut ini dengan mempauskan video ini. Yang ketujuh, inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, Latin inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagaimana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi di tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang kedelapan ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi di tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang 9 ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi di tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu tadi materi singkat dari saya. Maaf jika masih ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.